انتهى الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان جميع مشايخنا في الدين جميعا بين أمهاتنا أزواجنا ذريتنا إلى سواء حيا وإن تعلم تعليما تذكر تذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله ينجني من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله ينفعنا في ظاهر الباطن ويجعل مودة ورحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عندة القدس ينفعنا في ظاهر ويجعل آخر كلماتنا من الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال ولقد جاءنا في الحديث إن الرحمة تعلقت بقوائم العرش وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال أما يرضيك أن من وصلك وصلته ومن قطعتك قطعته. أنت الرحم وأنا الرحمن شققت لك اسما من اسمي. Pembahasan kita dalam kitab Is'af Talibi Ridhal Khallaq Bibayani Makarimil Akhlaq di halaman 36 ini Al-Habib Umar berkata, walaqad ja'ana fil hadithi, sungguh telah datang kepada kita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis innar rahima ta'allaqat bi gawaimil arsy. Sesungguhnya rahim, maksudnya rahim di sini silaturahim. Sesungguhnya silaturahim itu bergelantungan di tiang-tiang arasy. Wagalat, sambil menyeru dalam seruannya itu, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku. Hada maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini merupakan kedudukan orang yang berlindung kepada engkau dari memutuskan tali silaturahim. Ya, jadi rahim itu silaturahim berkata, ya Allah, kedudukan tinggi ini karena berlindung dari memutuskan tali silaturahim. Karena orang yang selalu menyambung silaturahim berarti dia selalu menjaga, enggak pernah untuk memutuskan tali silaturahim. Makanya mengatakan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Allah menjawab, amyuruzika, apakah engkau tidak ridha, apakah engkau tidak puas? Annaman wasalaki wasaltu, bahwa orang yang menyambung engkau aku sambung. Allah berfirman, siapa yang menyambung engkau aku sambung. Jadi siapa yang menyambung silaturahim, Allah langsung menyambung tali silaturahim. Allah sendiri langsung. Bayangkan kalau kita gemar bersilaturahim kepada guru, kepada kaum-kaum sholihin, kepada kedua orang tua, kepada handai taulan, kerabat, teman dan sebagainya, Allah yang langsung menyambungkan itu semuanya. Enak tak? Oh, enak betul. Gitu. Allah sendiri yang langsung menyambung. Waman qata'aki, tapi orang yang memutuskan engkau, memutuskan tali silaturahim. Kalau misalnya sama saudara hawanya marah-marah melulu, gontokan melulu,
nggak pernah ada akur-akurnya sama tetangga, begitu juga nggak pernah ada benar-benarnya, boro-boro dengan akhlak yang mulia, gitu. Terkadang penuh dengan kekecewaan, nggak ada masalah, dibuat masalah, ada masalah kecil diperbesar. Itu bermuara nanti pada akhirnya memutuskan tali silaturahim. Gara-gara perkara anak kecil akhirnya dibesar-besarkan, gara-gara perkara ekonomi dibesar-besarkan, perkara yang sepele akhirnya dibesar-besarkan, akhirnya putus tali silaturahim keduanya. Gara-gara harta, tahta, wanita, silaturahim putus. Dan ini banyak terjadi. Makanya perkuat tali silaturahim. Dengan memperkuat tali silaturahim, ilmu bakal bermanfaat, meninggal dunia, husnul khatimah, rezeki bakal menjadi rezeki yang halal, baik, berkah dan banyak. Sebagaimana yang hadis banyak diungkapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anti rahim, engkau adalah tali, engkau adalah silaturahim, kata Allah. Anti rahim wa anna rahman, sementara aku adalah ar-Rahman yang maha pengasih. Kata-katanya diambil dari kata-kata yang sama, rahimah. Anti rahim wa ana rahman, engkau silaturahim dan aku adalah Rahman. Syagabtu lakisman min ismi, aku ambil untuk engkau salah satu nama aku. Nama Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah Ar-Rahman. Dari kata-kata Ar-Rahimah. Ya, dari kata-kata Rahimah. Kemudian sama Rahim juga silaturahim, asal katanya dari Rahimah. Gitu. Aku ambil buat engkau salah satu nama aku yang aku beri nama engkau. Gitu. Rahim. Rahim, rahim, rahim. Jadi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan tali silaturahim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi. Dan orang-orang yang memutuskan janji Allah setelah kuat, padahal sudah diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka putus. Banyak di zaman-zaman jahiliyah. Atau kita lihat musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, musuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah janji kepada Nabi Muhammad, akhirnya mereka sendiri yang memutuskan, gitu, memutuskan perjanjian, gitu, perjanjian Sulhul Hudaybiyah, gitu. Banyak perjanjian yang mereka sendiri berjanji, tapi mereka sendiri yang memutuskan. Ini Allah mengabadikan. Jadi banyak sekali mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka yang melakukan perjanjian tapi mereka melanggar sendiri. Kita lihat dalam sejarah Republik kita, ada perjanjian Rumroyan, ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, ada perjanjian ini lagi, semuanya. Dan ketika itu umat Islam Indonesia selalu dibohongin sama penjajahan-penjajahan Belanda. Kita lihat, karena memang mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik selalu licik. Lihat itu semua. Jangan kita langsung percaya kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jangan percaya 100%. Andaikan kita ada satu kepercayaan, kita lihat dulu motifnya itu apa, gitu. Apakah motifnya mereka pada akhirnya menghancurkan agama kita atau menjelek-jelekan kita dan sebagainya. Ingat, gitu. Apalagi kita berkawan, kita lihat dulu kawan kita, kira-kira kawan kita orang saleh atau tidak. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung kepada ala dini khalilih, tergantung kepada agama temannya. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Falyanzur man yukhalil. Maka telik kepada siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang pemabuk, disebut dengan ahli pemabuk, walaupun dia tidak mabuk. Kalau dia berkawan dengan orang-orang yang penjudi, sama, dia dianggap penjudi, walaupun ketika ada orang berjudi cuma dia ngelihat saja, melengang, bengong, ngelihat aja gitu, sama, disebut dengan penjudi, gitu. Jadi kita lihat, falyanzur ahadukum man yukhalil, hati-hati ini, gitu, karena teman itu bakal yasrigut tab'a, karena teman itu bisa
mengambil atau mencuri tabiat. Mencuri tabiat. Makanya kalau misalnya kita lihat orang saking sukanya sama fulan bin fulan sampai gaya omongannya ditiru. Sampai gaya omongannya ditiru lagi, sampai gaya orang omongannya tiru. Padahal nggak enak dia meniru gaya orang ini. Dia nggak setiap gaya orang itu kita tiru dari segi ucapan apa semuanya. Gitu. Kalau orang yang aslinya dia berkata seperti itu wajar. Tapi terkadang ada orang meniru-niru ucapan. Tuh. Niru-niru ucapan gak enak terkadang. Gitu. Allahu Akbar. Nah itu terkadang orang nggak banyak ngerti tentang permasalahan seperti itu. Dianggap bagus. Gitu. Jadi ingat, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang betapa banyaknya mereka orang-orang kafir jahiliyah, kafir-kafir Mekah. Itu sudah berjanji dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya gencatan senjata. Tapi mereka sendiri yang memulai. Ini hati-hati nih. Lihat. Dan ini sudah dimulai dari zaman-zaman dahulu, dari zaman bahkan sebelum para nabi dan rasul. Sebelum zamannya Nabi Muhammad. Selalu mereka orang-orang kafir selalu membuat perjanjian bodong namanya. Disebut dengan perjanjian bodong karena memang kelihatannya perjanjian tapi intinya mereka ingkar dari satu perjanjian. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang telah memutuskan janji Allah setelah kuatnya, mereka orang-orang kafir jahiliyah. Ini asalnya asbabun nuzulnya ini, asbabun nuzul ayat ini betapa mereka orang-orang kafir jahiliyah berjanji. Ketika itu mereka udah yakin bahwa mereka bakal kalah dengan Rasulullah dan pasukan Rasulullah. Makanya mereka mengadakan gencatan senjata, perjanjian. Ibarat kalau misalnya kita bilang sekarang dengan bendera putih, oh damai-damai. Ketika mereka udah mau kalah baru pakai bendera putih. Tapi kalau misalnya mereka menghancurkan umat Islam sudah lepas tangan, tetap mereka habis-habisan. Itu memang itulah mereka orang kafir, itulah orang-orang munafik. Gitu. Sekira-kira mereka udah mau kalah baru deketin umat Islam. Ini lihat, ini ada di dalam watak mereka orang-orang kafir dan ada di dalam watak mereka orang-orang munafik. Dan ini kita lihat dalam kehidupan kita nyata-nyata. Kalau kita mempunyai teman naudzubillah min dzalik orang-orang munafik, hati-hati. Datangnya dia cuma sekedar untuk menangnya saja. Enggak mau mereka untuk niat silaturahim, enggak mau niat mereka apalagi si berdakwah, mengeluarkan ilmu, mengeluarkan harta dan sebagainya, tidak. Tujuan mereka untuk menang. Dalam satu ucapan, dalam ucapan dunia fini, fidi dan fici. Aku datang, aku duduk dan aku menang. Tapi tujuannya untuk dunia. Tapi kalau misalnya fini, fidi dan ficinya itu untuk akhirat, alhamdulillah. Aku datang untuk ngaji. Aku duduk untuk ngaji. Aku menang mendapatkan pahala dan akan aku tebarkan ilmu. Nah, itu bagus. Wa yaqta'una ma amarahumullah bih, dan mereka telah memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan itu, an yusala, yaitu untuk silaturahim. Allah memerintahkan tali silaturahim tapi mereka tidak bersilaturahim, malah mereka memutuskan tali silaturahim. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka telah berbuat kerusakan. Mereka selalu wa yufsiduna fil ardi, dan mereka selalu melakukan kerusakan di muka bumi. Di mana aja adanya mereka rusak. Ucapannya rusak, akhlaknya rusak, tingkah lakunya rusak, rumah tangganya rusak. Allahu Akbar. Kalau misalnya rumah tangganya rusak, nggak ada pernah benar-benarnya. Mau dia sejuta dia kawin, kalau misalnya udah awalnya tidak benar, rusak semuanya. Tujuan pernikahan apa? Ya, tujuan sekolah apa? Tujuan ngaji apa? Tujuan di pesantren apa? Tujuan kerja apa? Dilihat dari tujuan awalnya. Kalau misalnya tujuan awalnya benar, alhamdulillah. Sekolahnya, pesantrennya, ngaji salimnya, kemudian kerjanya, nikahnya, semuanya bakal benar kalau misalnya awalnya adalah benar. Tapi kalau misalnya awalnya nggak benar, nggak ada pernah benarnya. Kalau awalnya sebuah nafsu, oh kalau saya ngaji ini biar saya jadi ini, oh kalau saya sekolah biar jadi ini, saya kerja biar jadi ini, kalau misalnya saya nikah biar nggak benar kalau niatnya nggak benar. Semuanya bakal tidak menjadi benar kalau awalnya tidak benar.
Selalu mereka berbuat kerusakan. Itu orang kafir, orang munafik. Dibalas oleh Allah, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka buat mereka adalah laknat dan buat mereka adalah seburuk-buruk tempat. Allah sudah menganugerahkan mereka akal. Allah menganugerahkan mereka waktu hidup di alam dunia, tapi mereka ingkar kepada Nabi Muhammad. Ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir Makkah. Allah memberikan mereka masih ada waktu lagi, kelonggaran waktu, kemudian mereka merusak perjanjian. Astagfirullah. Ada di antara salah satu raja yang dikirimkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW secara kertas, kemudian langsung dirobek-robek, nggak lama matinya pun dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Karena menghina baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat banyak jamaah sekalian orang yang menghina ajaran baginda Rasulullah dengan merobek Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya ingat, ada di antara mereka akhirnya ada yang bahkan terbakar, ada di antara mereka mati terjatuh, ada di antara mereka matinya buruk semuanya, buruk rupa. Naudzubillah min dzalik. Allah kasih langsung merobek-robek Al-Quran, menghancurkan masjid, ya, menghina mereka para ulama-ulama saleh. Terkadang hidupnya sebentar, hidup dengan penuh dengan kehinaan, atau diberikan waktu panjang tetapi tidak ada pernah berkah-berkahnya hidupnya. Boleh jadi dia dekat dengan sana sini, sana sini, sana sini. Ada satu ulama dijelekin, dia mendekat ulama yang lain. Ada salah satu habib dijelekin, tapi dia mendekatkan habib yang lain. Nggak bisa, karena semua ulama satu paduan. Mereka para ulama, entah itu mereka mau kiai, mau habaib, mereka semuanya itu satu paduan. Kalau satu di antara mereka dijelek-jelekin, berarti sama saja menjelekkan mereka semuanya. Gitu. Ini tidak, satu dijelekin, dicari yang lebih besar lagi. Apakah yang besar itu sama? Apakah yang besar itu berbeda? Sama. Mau dia besar, mau dia kecil, semuanya sama. Oh, dia mau berlindung dengan kiai besar, atau dia mau berlindung dengan habib besar misalnya, tetap nggak ada pernah benar-benarnya orang yang model seperti itu. Lihat, dia bakal seperti itu. Lihat, hidupnya dalam keadaan naudzubillah tsumma naudzubillah, berada di layar orang-orang yang hebat, tapi dia sendiri tidak bakal mendapatkan kehebatan, tidak berkah. Coba aja lihat, gitu, tidak bakal berkah. Dan coba lihat orang yang menghina mereka para ulama, anaknya tidak bakal menjadi orang-orang saleh. Walaupun ditaruh di sana dan di sini, nggak bakal bisa jadi saleh. Gitu. Kalau bisa 7 keturunan nggak bisa jadi saleh, kecuali kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima. Gitu. Tobatnya minta maaf kepada mereka para ulama yang dijelek-jelekin. Gitu. Kalau masih hidup, kalau udah meninggal dunia, innalillahi tsumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah min dzalik. Jaga nih, jaga semuanya. Kalau kita memutuskan tali silaturahim kepada sesama saja haram, bagaimana memutuskan tali silaturahim kepada mereka para kaum salihin? Apalagi yang kita putusin adalah ulama, guru kita, masya Allah. Ya, makanya jangan ada kata-kata baru ngobrol, putus ya, kita putus ya, astagfirullah. Ada misalnya di di gaya-gaya WA misalnya, putus ya, habis itu nyambung, putus ya, habis itu nyambung. Akhirnya ada satu ungkapan, putus nyambung, nyambung putus. Gitu. Jadi udah jangan, gitu. Jangan ada kata-kata seperti itu. Suka biasa, nggak suka jangan kata-kata pokoknya kita putus. Waduh. Gitu. Habis itu WA lah. Jangan gitu. Jadi zaman sekalian jaga nih ucapan. Ya, karena kalau misalnya putus itu berarti memutuskan tali silaturahim. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ibarat kalau misalnya kita suka sama makanan, kita makan. Kalau misalnya kita nggak suka sama makanan, berarti kita nggak makan. Minuman begitu juga, gitu. Kan terkadang ya namanya, masya Allah, ada gelas misal, ada gelas nggak tercuci dengan bersihnya, bau bawang merah. Baru
baru mau diminum, bawang merah ditaruh. Bukan karena gimana-gimana, jangan ditanya kok nggak diminum, bau bawang merah, gimana bisa bakal diminum? Itu artinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang tua kita, ada makanan di depannya, atau ulama-ulama kita, atau guru-guru kita, ada makanan atau ada minuman di hadapannya, dia nggak makan atau dia nggak minum, ada sesuatu, ada the something wrong namanya, ada sesuatu. Kenapa dia nggak makan? Jangan ditanya juga, kok nggak dimakan? Kalau nggak dimakan berarti ada sesuatu. Jangan ditanya kenapa, berarti bisa jadi bau, bisa jadi memang tidak sesuai. Ini wangi, ini makanya saya minum lagi. Ini wangi. Jadi itu lihat jamaah sekalian, begitulah baginda Rasul Muhammad SAW. Rasulullah aja memutuskan sama makanan tidak, tidak pernah memutuskan dengan makanan. Beliau makan, kalau beliau mau beliau makan. Kalau kita, masya Allah, jangan biasakan. Kalau kita misalnya kita nggak suka daging kambing, jangan kita bilang saya nggak suka daging kambing tuh, nggak boleh. Berkali-kali dalam kajian-kajian kita diungkapkan dalam hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya memutuskan nikmat Allah, tahu? Atau ada sebagian orang di hadapannya ada jengkol, saya nggak suka jengkol, jangan bilang nggak suka jengkol. Udah, kalau misalnya kira-kira di hadapan ada jengkol, ente suka makan, nggak suka jangan makan. Ada sebagian orang juga ada ikan yang ada di laut-lautan sana yang di apa namanya, lupa, ikan asin yang digelantungin. Kan biasa terkadang orang nggak suka dengan ikan asin, sampai kalau misalnya ada ikan asin lo kepulit. Jangan, ente suka makan nggak suka nggak usah ngomong, ya kan? Suka makan nggak suka. Atau ada misalnya kan ada beberapa sate, ada sate apa namanya, sate kikil, ada sate pala ayam misalnya, ada sate pala ayam misalnya. Suka makan nggak suka jangan ngomong, itu kan asik banget. Udah begitu aja. Ada sate pala ayam misalnya di situ, masya Allah, pakai nasi yang agak hangat, ya, kemudian pakai sambalnya, pakai apa namanya, masya Allah, sate tersebut enak gak? Enak. Tapi kalau buat pecinta itu, bukan pecinta seperti itu, enggak usah ngomong. Sama kalau misalnya kita juga pecinta gunung dan sebagainya, masya Allah, berapa gunung kau daki, masya Allah, gitu, masya Allah, luar biasa, gitu. Suka jalankan dakwah di gunung di sana, dakwah, masya Allah. Waktunya salat, waktunya zikir misalnya, masya Allah, jam 3 bangun walaupun dingin, gitu, dingin, itu waktunya dakwah, gitu, masya Allah, alhamdulillah. Boleh seperti itu. Cinta, kalau nggak suka jangan bilang-bilang. Anu nggak suka banget sama ente, kenapa? Ente hitam, astagfirullah, ente hitam, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ane juga nggak suka banget sama ente, kenapa? Ente putih, masya Allah. Masya Allah. Ente senyum aja nggak senyum, bagaimana ente nggak senyum misalnya, masya Allah. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan. Udah, kalau kira-kira kita nggak suka, udah titik, nggak suka, udah dia. Jangan bagaimana. Jangan sekali-kali mengecewakan orang. Ya, kita dikasih duit, kita tolak, nggak boleh, dosa. Kita dikasih duit, kemudian kita tolak, nggak boleh, dosa. Paham jemaah? Kalau misalnya mau nolak dengan santunnya, makasih banyak, masya Allah, tapi ini duit berapa nih, gitu, udah saya beliin durian deh ya, gitu, nggak ada masalah, gitu, santun. Jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Waqala nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya, maksudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu 'ala Allah, akan dihampirkan amal perbuatan di sisi Allah. Semua amal perbuatan akan dilayangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu itsnaini wa kullu khamisin, di setiap Senin dan di setiap Kamis. Jadi amal perbuatan kita nih bakal
dihadiratkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, bakal diberikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di setiap Senin dan Kamis. Kenapa dianjurkan? Ada dalam satu minggu disunahkan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena dalam sabda Rasulullah, aku bergembira kalau ada amal ibadahku di Senin atau di hari Kamis, aku diangkat di sisi Allah sementara aku wa ana shaim, sementara aku dalam keadaan berpuasa. Inni uhib, aku cinta an tu'rada a'mali atau kama qala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana amal-amal ibadahku akan dilayangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa ana shaim, ketika itu aku dalam keadaan berpuasa. Makanya Rasulullah kan gemar untuk puasa Senin Kamis. Maksudnya apa? Ketika amal ibadahnya baginda Rasulullah dihadapkan di hadapan Allah, itu dicatat lagi puasa, dicatat lagi puasa, dicatat lagi puasa. Awalnya puasa, akhirnya puasa. Itu kan bagus betul. Nah, tasyabuhan bin Nabi, kita ikutin dengan Nabi Muhammad. Senin, Kamis, kalau misalnya kita mampu puasa, ya, gitu. Jangan hobinya makan mulu, masya Allah. Ada dia punya hobi makan, masya Allah. Makan lagi, makan lagi, masya Allah. Orang yang hobinya makan, dia khawatirkan sering memutuskan tali silaturahim. Itu khawatir. Karena hobinya itu adalah makan. Khawatir tuh, apalagi kalau misalnya dia udah makan makanan yang haram. Orang yang kalau sudah biasa makan makanan yang haram, anjing atau babi, naudzubillah min dzalik, atau hasil dari bohong, dia kerja dari hasil yang bohong. Itu harga dia 5.000, dia bilang 10.000. Bohong kan? Atau tukang-tukang ngobek, apa dalam istilahnya sekarang, jual beli rumah, dalam istilahnya apa? Marketing itu mah Allah. Ya, harganya segini dia bilang segitu. Bohong dia. Jangankan si bohong banyak, bohong dikit saja dosa besar. Kalau begitu jadinya mendingan kita bohong banyak. Mau bohong banyak dosa, bohong dikit dosa. Ketika banyaknya takdir atau takaran adabnya Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat nanti. Siapa yang mampu bakal dapat adabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata ditusuk. Enggak usah pakai silet. Sama peniti aja deh. Kita punya mata ditusuk pakai peniti. Ditusuk, bagaimana ceritanya? Enggak kuat. Bagaimana dengan palu dan sebagainya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita enggak kuat. Jadi jangan sekali-kali mengatakan kalau begitu jadinya mendingan kita melakukan dosa besar daripada dosa kecil, karena pada akhirnya neraka juga. Ingat, di dalam neraka itu ada derajat. Derajat orang yang dahsyat, ada orang yang sedang. Itu derajat yang paling kecil, dia pakai sendal. Dalam satu riwayat, di bawah sendalnya itu dia pakai sendal. Di dalam api neraka, di bawah sendalnya itu debu api neraka. Di bawah sendalnya ada debu api neraka, yang pada akhirnya seluruh otak yang ada di kepala dan seluruh usus yang ada di perut hancur berantakan. Itu derajat terkecil. Ya, itu derajat terkecil. Bagaimana kalau misalnya Allahu Akbar, enggak bisa dibandingkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala khatari qalbi bashar. Tu'radul a'malu 'ala Allahi kulla itsnaini wa kulla khamisin. Akan diangkat amal-amal hamba di sisi Allah di setiap Senin dan Kamis. Fala yaqbalu 'amal qati'ir rahim. Allah tidak bakal menerima amalan yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim enggak diterima sama Allah. Hampa aja itu dia. Hidupnya hampa. Orang yang memutuskan tali silaturahim hidupnya hampa. Kelihatannya hebat, kelihatannya dia berpeci, kelihatannya dia berseragam, kelihatannya dia ini dan ini, tapi kalau dia memutuskan tali silaturahim tidak menjadi manfaat. Fana kehidupannya. Kelihatannya saja, kelihatan. Sama seperti kalau misalnya kita lihat Fata Morgana. Fata Morgana kalau misalnya kita berada di padang pasir, dari jarak kejauhan kita pikir di situ ada apa? Ada air.
Waduh enak nih dengan mobil, makin lama melaju, tahu-tahu semakin mendekat di situ tidak ada air. Fata margana. Atau kalau misalnya kita di negeri Indonesia habis hujan, setelah turun hujan, gitu, kemudian di jalanan kelihatan kan di sana ada di jalanan kita ada warna-warni tuh di jalanan biasa. Ketika kita mendekat tidak ada warna-warni. Itulah fata morgana. Fata morgana, kelihatan ada tapi nyatanya tidak ada. Ada, tiada. Itulah fata morgana. Gitu. Dia melakukan amal ibadah, ngaji, zikir, kesana kesini, tapi dia memutuskan tali silaturahim. Allahu Akbar. Gitu. Orang yang menghancurkan hati seorang muslim itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Dia menghancurkan hati seorang muslim itu lebih besar dosanya daripada dia menghancurkan Ka'batullahil Musyarrafah. Kita berlomba-lomba untuk membangun masjid, berlomba-lomba untuk membangun pesantren, berlomba-lomba ini dan itu. Kita pikir kita udah saleh, tapi rupa-rupanya naudzubillah min dzalik banyak di antara mereka memutuskan tali silaturahim. Sama keluarganya tidak benar. Kalau ada keluarganya meninggal dunia, dibiarkan begitu saja. Tidak ada kepedulian. Keluarganya meninggal. Tapi kalau misalnya giliran ngaji, ngajinya luar biasa, kesana dan kesini, kesana di sini. Tapi keluarganya ada yang meninggal dunia, bahkan terkadang nggak usah pakai datang lah, memutuskan tali silaturahim. Gitu. Dia sudah, keluarganya sudah melakukan kebaikan, kemudian dia jawab dengan keburukan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Apakah ini watak orang yang ngaji? Berarti ngajinya ikut-ikutan. Ya, ngajinya ikut-ikutan. Tidak ada orang yang ngaji model seperti ini. Orang yang ngaji adalah orang yang mempunyai sifat sebagaimana yang telah tersifatkan dalam kepribadian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul lilladzi gharrathu nafsuh. Katakan kepada orang yang tertipu dirinya. Katakan kata Habib Umar, orang yang pada tertipu itu an yastamirra ala qati'ati rahim, untuk meneruskan tali, untuk meneruskan qati'ati rahim, memutuskan tali silaturahim. Silakan. Orang-orang yang pada tertipu silakan putusin tali silaturahim, silakan. Emang enggak takut dengan adabnya Allah? Tertipu, orang yang tertipu adalah orang yang selalu memutuskan tali silaturahim. Yang bagus kita diputusin, kita sambung. Ada orang jelekin kita tidak-tidaknya kita nggak pernah marah sama dia. Kita sambung. Dengan Idul Fitri kita datang, atau ada acara kita datang, kita beri sesuatu, beri ini dan beri itu, beri ini beri itu lagi, kasih gitu. Dia udah bencinya sama kita, masya Allah, luar biasa. Tapi kita nggak ada perasaan benci, kita nggak ada perasaan jengkel. Mereka para aulia Allah, kaum salihin, mereka sudah banyak dibenci, tapi mereka tidak pernah ada hati benci sedikit pun sama yang membenci. Allahu Akbar. Rumahnya dibuli, dirinya dibuli, tapi mereka tidak pernah membuli orang. Dia dijelek-jelekin, tapi dia tidak pernah membalas kejelekan, dan kejelekan dibalas dengan kebaikan. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak beliau dijelek-jelekan oleh kaumnya sendiri, tetapi apa? Dalam setiap malamnya, sampai Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku. Kemudian Rasulullah mendoakan untuk Sayyidatuna Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah berikanlah ampunan buat Aisyah. Hatta kadat an tatira, sampai dikatakan dalam hadis hampir-hampir saja Sayyidatuna Aisyah terbang. Saking apa? Saking didoakan oleh Sayyidina Rasul. Ini Sayyidina Rasul yang mendoakan suaminya sendiri. Hampir beliau terbang, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Saking bahagia didoakan oleh Sayyidina Rasul. Yang doanya Rasulullah pasti mustajab dan langsung sambung di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah engkau ya Aisyah, ini model doa seperti ini yang sering aku doakan untuk umatku. Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunilah untuk umatku, ya Allah.
Umat-umat baginda Rasulullah didoain oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu didoain, diberikan rahmah oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu setiap malam baginda Rasulullah mendoakan kita, gitu. Mendoakan orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Kalau tidak seperti itu, tidak terjadi 23 tahun terjadi peradaban Islam dunia yang sangat besar di tangan satu keagungan tangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika baginda Rasulullah mendapatkan wahyu, yang muslim cuma baginda Rasulullah, yang lain kafir. Jadi ketika itu baginda Rasulullah berada di tengah orang-orang kafir semuanya. Kalau kita sekarang mengatakan, oh kan sekarang banyak orang kafir, orang-orang munafik, dibanding baginda Rasulullah, di zaman baginda Rasulullah ketika beliau mendapatkan wahyu, beliau sendiri muslim, yang lain kafir. Pula dengan spontanitas istri beliau Sayyidatina Khadijah al-Kubra, dengan keagungannya, Allah Subhanahu wa taala berikan keagungan yang selalu untuk mendampingi beliau sampai pada akhirnya sebelum baginda Rasulullah meninggal dunia, Sayyidatina Khadijah sudah meninggal. Saking perjuangan yang dilakukan Sayyidatina Khadijah untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, maksud saya anak-anak baginda Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu ketika itu Islam, muslim, yang lainnya kafir. Kita sekarang masya Allah berada di Indonesia, di negara Katulistiwa yang mayoritasnya seorang muslim, kemudian kita mengatakan banyak orang kafir. Astagfirullah. Sebegitu lemahnyakah kita untuk mengatakan seperti itu? Sementara pendahulu-pendahulu kita dari Hadramaut, dari negara-negara sana dan sebagainya untuk dakwah di negara Indonesia, yang ketika Indonesia entah Hindu, Buddha, entah animisme, entah dinamisme, mereka datang untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi nggak bakal balik lagi ke Hadramaut, bisa jadi meninggal dunia perjalanan, atau bisa jadi mereka meninggal dunia di negara Katulistiwa ini. Betul nggak? Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kebanyakan mereka tidak kembali lagi ke Hadramaut, meninggal dengan beranak dan beristri di Indonesia. Alhamdulillah, kita tinggal ngaji saja. Ngaji ini untuk sambungan silaturahim kita dengan Allah, dengan baginda Rasulullah, dengan guru-guru kita. Semakin kita hadir majelis, berarti kita silaturahim kita dengan guru kita kuat, dengan baginda Rasulullah kuat, otomatis dengan Allah Subhanahu wa taala kuat. Tapi kalau kita nggak pernah hadir di majelis, nggak pernah hadir di majelis, andaikan hadir di majelis kalau lagi ada sesuatu, aduh lagi ada musibah, hadir. Waduh kalau lagi ada masalah, hadir. Oh kalau lagi ada sesuatu, hadir. Berarti hadirnya itu bukan karena Allah. Nah, karnakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengkarenakan Allah Subhanahu wa taala, man akhlasa lillah, barang siapa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung yang memberikan hasil. Man akhlasa lillah, itu barang siapa yang orang melakukan keikhlasan karena Allah. Orang yang ikhlas karena Allah adalah orang yang menjalankan tali silaturahim. Nanti di akhir ini Al-Habib Umar bakal berkata seperti itu. Ayurdika an turda 'alaika salawatuka wa a'maluka. Apakah engkau mau salat, amal perbuatan engkau ditolak? Salat, amal perbuatan yang baik-baik engkau ditolak. Kulluha, semuanya. Mugabil hada, lantaran memutuskan tali silaturahim. Mau enggak? Senin dan Kamis ditolak. Mugabil ma la yu'addu syai'an amama raddi tasbihatin wahidatin. Sesuatu yang tidak dianggap sesuatu dengan ditolaknya satu tasbih saja, kita enggak mau. Kaifa biraddi jamil a'mal, bagaimana kalau misalnya ditolak seluruh amal ibadah? Satu tasbih yang kita putar, kita tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, satu aja ditolak sama Allah, kita enggak mau. Jangan sampai ya Allah, kita Allah satu nih, satu ungkapan Allah ditolak, enggak mau kita. Bagaimana kalau amal ibadah kita ditolak? Lihat, di antara apa tuh yang membuat amal ibadah ditolak? Lantaran memutuskan tali silaturahim. Lihat tuh dahsyatnya memutuskan tali silaturahim. Yang tadinya Allah bakal menurunkan kasih sayang dalam satu kaum,
Tapi hunaka fihi qati'ur rahim. Di sana dalam satu kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali silaturahim, enggak, Allah turunkan kasih sayang. Rumah yang tadinya Allah kasih sayang, lantaran ada penduduk rumah tersebut memutuskan tali silaturahim, Allah angkat kasih sayang. Akhirnya ada di dalam rumah tersebut berantem, suami dan istri berantem, orang tua dengan anak berantem, enggak pernah ada akur. Anak kalau misalnya di rumah enggak pernah ada betah-betahnya, suami enggak pernah ada betah di rumah, istri juga enggak pernah ada betah di rumah, istri dengan dunianya. Waduh, dari mulai pagi sampai malam, ibarat dalam istilah dari pagi buta sampai malam buta. Itu istri keluar dengan teman-temannya, suami begitu juga dengan kerjaannya, anak juga dengan hobinya, hobi dengan mobilnya, hobi dengan motornya, hobi dengan burungnya, hobi dengan ayamnya, hobi dengan apa semuanya. Astagfirullahaladzim. Tuh lihat, karena tidak ada di situ silaturahim, tidak ada kekuatan silaturahim dalam satu rumah tangga. Na'udzubillahi min dari terputus itu di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Itu di dunia. Jadi yang disebut dengan keindahan hidup bukan karena rumahnya banyak, rumahnya hebat, atau bagaimana dan bagaimana, tidak. Keindahan hidup adalah keindahan yang di situ ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan keagungan silaturahim. Kama anna qati'ar rahimi mahrumun minal maghfirati fil itsnaini wal khamis. Sebagaimana orang yang memutuskan tali silaturahim terharamkan mendapatkan ampunan di setiap Senin dan Kamis. Wa mahrumun minal maghfirati fi syahr Ramadan. Sama, orang yang memutuskan tali silaturahim juga terharamkan mendapatkan kasih sayang fi syahr Ramadan Al-Karim. Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dia tidak bakal mendapatkan kasih sayang. Satu bulan penuh enggak dapat kasih sayang. Kenapa? Dia gontok-gontokan. Puasa ya puasa, salat salat, tarawih tarawih, tapi memutuskan tali silaturahim. Fahaqqun 'ala kulli muslimin an yatakhallasa min hadhihi sayyi'ati wal musibati al-kabira. Seyogianya buat setiap muslim untuk membersihkan dari kesalahan dan musibah besar ini. Ini musibah besar kata Habib Umar. Memutuskan tali silaturahim musibah besar. Bagaimana kalau misalnya ada di Idul Fitr, anak tidak mau bercium tangan dengan orang tua dengan lantaran corona. Astagfirullah. Bahkan anak enggak mau datang ke rumah orang tua dengan lantaran corona. Saudara dengan saudara yang lain enggak mau bersilaturahim, tidak berkunjung sana dan sini lantaran katanya corona. Alasan yang tidak diperkenankan lewat syariat baginda Rasulullah. Justru hilangnya corona dengan menjalankan syariat, dan di antara jalanan syariat itu adalah silaturahim, bukan malah memutuskan tali silaturahim. Allahu Akbar. Ada kita mau silaturahim, disiapkan tuh sanitizer, disiapkan apa namanya, kemama gitu, penutup mulut, kemama gitu, masker di ini, masya Allah bertuliskan nggak boleh lebih dari 5 menit. Kalau lebih dari pulang ibaratnya. Astagfirullah. Ketakutan. Kita datang ke satu rumah semuanya pakai masker di sini sampai berlapiskan 30 masker sampai dia bisa ngomong. Sampai ngomongnya sampai gini. Ini semuanya pakai 30 masker. Masya Allah, 30 masker. Kita datang, enggak enak-enak. La ilaha illallah. Bapaknya 30 masker, ibunya 3, anak-anaknya, ya terus ngapain kalau begitu jadinya? Apakah ini yang disebut dengan tali silaturahim? Sampai sebegitu takutnya jamaah sekalian, di mana saudara dengan saudara takut, keluarga dengan keluarga takut, anak dengan orang tua, anak dengan orang tuanya takut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ingat, bala dan musibah termasuk corona itu bakal bisa hilang dengan mudahnya kalau dia menjalankan syariat. Dan silaturahim syariat yang diagungkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwasiatkan Allah untuk menjalankannya itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dakwahnya Rasulullah silaturahim tuh lihat.
dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasil arham, sambung tali kasih sayang. Wartagi fi darajatil muwasalati, meninggilah engkau dalam derajat sambungan kasih sayang. Fa inna nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam yaqulu, maka sesungguhnya nabi engkau Nabi besar Muhammad bersabda, laisal wasilu bil mukafi, tidaklah orang yang menyambung tali silaturahim orang yang membalas. Ada orang melakukan kebaikan kemudian kita berikan kebaikan lagi, itu enggak disebut dengan tali silaturahim. Ada orang ngasih dodol ke kita kemudian kita kasih wajib. Ada orang ngasih kue kemudian kita kasih buah, itu bukan disebut dengan tali silaturahim, itu balasan kunjungan. Laisal wasil bil mukafi, tidaklah yang disebut dengan orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang membalas. Alladzi yaruddu ila rahimihi mithla alladzi atahu, yaitu membalas sebagaimana dia diberi. Dia diberi buah kemudian dia balas roti, hasil dari kunjungan yang ada. Walakinnal wasil, namun orang yang menyambung silaturahim alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, yaitu orang yang kalau dia sudah diputuskan tali silaturahim kemudian dia sambung. Ini namanya silaturahim. Susah. Saudara kita udah benci banget sama kita, kita masih datang ya. Saudara kita udah memutuskan tali silaturahim, kemudian kita datang, masih kita undang juga. Ya, setiap Idul Adha masih kita kasih daging kambing, daging sapi, daging kebo, masih tetap kita kasih. Itu namanya silaturahim namanya. Walaupun tuh saudara udah nggak ngasih ke kita, biarin kita kasih. Kita mau ngikutin ajaran baginda Rasulullah atau ajaran iblis? Ikuti ajaran baginda Rasulullah, selamat. Ikutin ajaran iblis, tidak bakal selamat dunia dan akhirat. Idza qabalu bil lisan, kalau misalnya mereka diberikan keburukan, qabaluhum bil ihsan, mereka balas dengan kebaikan. Allah. Ada tetangga kita Masya Allah, ini si tembem. Si tembem jalan, tetap kita senyum. Mau kemana Bang Haji? Padahal dia udah biarin. Hubungan dia dengan Allah nanti. Dia udah melengos sama kita. Kita Assalamualaikum, Masya Allah. Dia udah melengos ke sini, kemudian kita bercandain Assalamualaikum. Gondok dia nanti. Lebih gondok daripada Zifda itu katak. Katak itu kan kalau misalnya lagi musim hujan, gondok kan. Lebih gondok daripada itu. Ya Allah, anak ke kanan dia ngapa jadi ke kanan, anak ke kiri ngapa jadi di ke kiri. Digondok tuh, lihat. Buat gondoknya setan, buat kebingungan setan. Dengan apa? Dengan kita bermurah senyum. Tapi laki sama laki, perempuan sama perempuan. Lihat, laki sama laki, perempuan sama perempuan, bermurah senyum. Ada orang udah juteknya sama kita luar biasa. Senyum, Assalamualaikum. Udah, dia melengos, ya udah, nggak ada masalah. Yang penting kita udah mengucapkan Assalamualaikum. Itu namanya silaturahim. Ya. Dia ngomong di sana sini jelek-jelekin kita, kita nggak gimana, kita nggak balas, kita nggak bagaimana, kita doain. Gitu. Gimana sih kalau ada orang sepertinya kalis dengan kita? Kalis itu dalam satu bahasa, ya begitu aja, bagaikan minyak dengan air. Kalau ada kita di sini, dia ya bagaikan minyak dengan air. Dia ke sana, padahal nggak ngapa-ngapa, kita nggak ngapa-ngapa. Model-model seperti ini silaturahimin, senyumin. Memang sih hati kita, ya Allah, itu bakal berkata, sampai begitu-begitu banget sih ente. Itu pasti bakal berkata seperti itu. Itu di situ ada iblisnya di dalam diri kita. Ente sampai begitu-begitu banget sih. Nah, ketika berbicara seperti itu, iblis hilangkan. Dengan apa? Dengan kita paksa. Assalamualaikum. Murah senyum, assalamualaikum, doain, udah. Nggak bisa juga, ya udah, lari. Jangan pakai didekat-deketin. Orang udah nggak suka sama kita deket-deketin. Orang udah benci sama kita, masih kita deket-deketin. Cukup beberapa kali mundur, gitu. Nanti kan nggak enak, pada akhirnya berantem.
Ya, udah kita deketin, akhirnya kita ditonjok, akhirnya kita tonjok lagi ya, nggak enak kalau begitu. Cukup beberapa kali, habis itu dari secara langsung kita deketin dia nggak mau, udah dari makanan kita kasih, dari minuman kita kasih, nggak mau juga doa, nggak mau juga, udah terserah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi buat mereka para dai, sangat-sangat indah ketika dakwah baginda Rasulullah dengan model seperti ini. Wa hiya makarimun min makarin nubuwah. Dan ini adalah kedudukan istimewa kenabian. Yaqulu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Rasulullah bersabda, amarani rabbi bitis'in. Aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk menjalankan 9 perkara. Ini Allah memberikan arahan kepada Rasulullah. Ini jalan keselamatan yang Allah memberikan kepada Rasulullah, yang Rasulullah memberikan kepada kita. Rasulullah dengan selamatnya kita diajarkan agar selamat sebagaimana selamatnya Rasulullah. Al-ikhlas fi sirri wal alaniyah. Ikhlas melakukan sesuatu karena Allah, baik dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan ramai. Biasakan nih, kalau kita ngaji ikhlas karena Allah, kita melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Ada orang, nggak ada orang, kan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan semuanya karena Allah. Hasil insya Allah kebaikan, keselamatan. Wal adlu fir ridai wal ghadabi. Sepadannya antara ridha dan marah. Kita ridha berada di jalur tengah, dan marah enggak marah-marah banget, ridha atas keputusan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya marah, kita jadikan marah karena Allah Subhanahu Wa Taala, ridha karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ghaslu fil ghina wal faqr. Artinya arahannya kaya atau miskin. Kalau lagi dalam keadaan kaya dia bersyukur kepada Allah, kalau dalam keadaan miskin dia sabar kepada Allah. Enggak bagaimana-gimana. Diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sisi kaya, satu sisi miskin. Kekayaannya coba ketika ada satu pemimpin kabilah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah memberikan kambing di antara 2 pegunungan yang ada, yaitu satu lembah. Betapa kayanya baginda Rasulullah, satu lembah semuanya kambing Rasulullah. Kaya enggak? Kaya. Tapi kekayaannya baginda Rasulullah untuk dakwah. Sebagaimana pula miskinnya baginda Rasulullah tidak untuk dipamer. Ikhlas. Itulah baginda Rasulullah. Nah, kita diajarkan, karena kita hidup bisa jadi terkadang kaya, bisa terkadang miskin. Gitu. Wa a'fu amman zalamani, dan aku memaafkan orang yang menzalimiku. Paman-pamannya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, orang yang ada di sekitarnya Rasulullah di Mekah, dahsyat luar biasa. Tapi lihat, bahkan di Amul Fatah, di tahun penaklukan kota Makkah, sampai Abu Sufyan sendiri yang tadinya bencinya sama baginda Rasulullah akhirnya masuk Islam. Itu Abu Sufyan yang tadinya bencinya dengan baginda Rasulullah. Dan berapa banyak mereka orang-orang Makkah yang tadinya benci luar biasa, akhirnya setelah Amul Fatah, penaklukan kota Makkah, mereka masuk Islam semuanya. Ketika mereka ke Madinah ikut dengan baginda Rasulullah, mereka berada di pinggiran-pinggiran jalan, malu dengan baginda Rasulullah. Ketika di Madinah pun mereka malu dengan baginda Rasulullah. Tapi ketika itu Rasulullah membiasakan untuk memanggil mereka. Itu baginda Rasulullah dengan senyumnya. Walaupun dahulu di Makkah baginda Rasulullah diperangi, baginda Rasulullah bahkan seringkali mau dibunuh dan sebagainya, tapi tetap itulah perlakuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di medan laga tempatnya bertempur, tapi kalau keluar dari medan laga dakwah. Kita pula seperti itu jamaah. Jangan di luar medan laga tempur. Di medan laga memang tempur, tapi kalau di luar medan laga dakwah. Bagaimana kita praktekkan dakwahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Wa asila man qata'ani, dan aku menyambungkan orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Banyak keluarga, orang-orang sekitarnya rumah Rasulullah itu memutuskan tali silaturahim dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tetap menyambung. Ini diantara kekuatan Islam. Wa utiya man harramani,
Aku memberi orang yang sudah mengharamkan aku. Orang yang sudah benci kelewat batas, sudah mengharamkan aku, tetap diberi oleh baginda Rasulullah, diberi dengan santun, diberi dengan keagungan, dengan kemuliaan Rasulullah. Wa an yakuna samti fikra. Dan bagaimana diamnya aku itu adalah fikra, sebuah pemikiran. Jadi Rasulullah daiman fikr. Dalam satu sabda Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman fikr. Rasulullah selalu berfikir. Diamnya Rasulullah berfikir, memikirkan untuk perkembangan dakwah, memikirkan untuk dakwah masuk di sana dan di sini, memikirkan kejadian keagungan Allah, bagaimana untuk memberikan arahan kepada keluarga dan para sahabat dan kepada umat ini. Wa nutqi dzikra, dan ucapanku itu semuanya adalah zikir. Nah, bagaimana ucapan kita? Zikirkah? Ikutin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Wa nadhari ibrah, dan pandanganku itu adalah pelajaran. Fama a'dhamaha min tis'i khisalin. Alangkah anggungnya dari 9 perkara amara biha dzul jalali nabiyahu Muhammadan al-Mustafa mudhhiral jamali wal kamal, yang diperintahkan oleh Allah yang mempunyai keagungan kepada nabinya, sang terpilih yang selalu menampilkan kesempurnaan dan keindahan. Allahumma adim salawatika ala abdika alladhi halaitahu bi ashrafil khilal. Ya Allah, berikan selalu kasih sayang Engkau kepada hamba Engkau yang Engkau telah hias beliau dengan sempurna kemuliaan. Waj'alna Allahumma min ahli silah. Jadikan kami ya Allah di antara orang yang selalu menyambung silaturahim. Amin. Kita minta semuanya yang hadir, yang mendengarkan, yang di mana saja berada, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara ahli silah, orang yang selalu menyambungkan silaturahim, dan kita meninggal dunia dalam menyambung silaturahim. Wa wafilna wahfazna minal qati'ah. Sambungkan kami, jaga kami dari memutuskan tali silaturahim ya Allah. Wala taqta' raja'ana, jangan Engkau putus harapan kami. Wa ja'alna minal hudatil muhtadin, jadikanlah kami di antara orang-orang yang telah menebarkan petunjuk yang penuh dengan petunjuk. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kasih sayang Engkau ya Allah, sebaik-baik yang memberikan kasih sayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga kasih sayang Allah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabatnya, dan kasih sayang sejahtera tertuju kepada mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Al-Fatihah wal qabul. Tamam bi Rasulillah hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farji fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamun tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-anil kirami wa sabikan nujumi fi gulwatil marami lil urbi wal a'jami. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa innana asrafna wa ala ladha asrafna fatub alaina tawbatan tansilu kulla hawban wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludi
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى